Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Putri dengan NIM 2003-1009 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, sesuai dengan tugas praktikum mata kuliah keanekaragaman hewan dengan dosen pengampun Bapak Relsas Yogika NPD. Maka saya akan menjelaskan mengenai filum Annelida dengan spesies cacing tanah dan filum Cnidaria dengan spesies anemon laut dan filum Mollusca dengan spesies cumi-cumi. Rantikum yang pertama, filum Mollusca. Pengertian, Mollusca adalah kelompok hewan yang bersifat sitoplastik, sumata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiselular. Istilah Mollusca berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Mollusca termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, piton, dan cumi-cumi, serta Kecerapatana. Mollusca merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang animalia. Sesudah filum Arthropoda, pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis yang dalam bentuk fosil. Loligo sp dikenal dengan cumi-cumi, merupakan kelompok hewan Cephalopoda memiliki kaki di kepala yang termasuk dalam golongan hewan invertebrata tidak bertulang belakang. Cumi-cumi adalah kelompok hewan Cephalopoda atau jenis mollusca yang hidup di laut. Nama Cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hal ini karena kakinya terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Seperti semua Cephalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Morfologi tubuh cumi-cumi dapat dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Kepala cumi-cumi besar, matanya berkembang dengan baik karena dapat berfungsi untuk melihat. Mulutnya terdapat di tengah-tengah, dikelilingi oleh 10 tentakel, 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa yang berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap atau skel. Sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh. Pada dinding permukaan dorsal terdapat pen yang penting untuk menyanggang tubuh. Seluruh tubuh cumi-cumi terbungkus oleh mantel. Di bagian punggung, mantel melekat pada badan, sedangkan di daerah perut tidak melekat, sehingga terbentuk rongga yang disebut dengan rongga mantel. Habitat cumi-cumi. Pada umumnya cumi-cumi ditemukan pada daerah pantai dan paparan benua hingga kedalaman 400 meter. Beberapa spesies cumi-cumi hidup sampai di perairan payau. Cumi-cumi digolongkan sebagai organisme pelagik, tetapi kadang-kadang digolongkan sebagai organisme demersal karena sering berada di dasar perairan. Cumi-cumi melakukan pergerakan diurnal, yaitu pada siang hari akan berkelompok dekat dasar perairan dan akan menyebar pada kolom perairan pada malam hari. Cumi-cumi menghuni perairan dengan suhu antara 8 sampai 32 derajat Celcius dan salinitas 8,5 sampai 30 derajat Celcius. Klasifikasi Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Polyidea, ordon Tilpidea, famili Logidonidae, genus Logigo, spesies Logigo sp. Peran filum Mollusca.
menguntungkan. 1. Cumi-cumi, siput, tiram, kerang, setok merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Yang kedua, cangkang dari berbagai moluska dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak yang berwarna indah. Yang ketiga, mutiara merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting. Sambungannya yang merugikan, Teredon navalis merusak kerang-kerang piaraan dan bangunan kapal. Linnea javanica sebagai inang perantara fasciola hepatitis. Achatina pulica atau bekicot dan vaginula siput telanjang sering merusak tanaman budidaya, tapi keduanya dapat diekspor ke Prancis karena kandungan gizinya yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum. Prantikum kedua. Filum Annelida. Pengertian filum Annelida berasal dari kata annulus dan oidus. Annulus artinya cincin-cincin kecil, gelang-gelang atau ruas-ruas, dan oidus artinya bentuk. Dengan demikian, Annelida merupakan hewan yang memiliki bagian tubuh berupa cincin-cincin atau gelang. Tubuh dilapisi oleh cuticula, bersegmen dan dibatasi oleh sekat yang berbentuk seperti cincin atau gelang. Bentuk tubuh simetri bilateral, yaitu mempunyai dua bagian sisi yang sama, merupakan hewan sitoplastik coelomata, yaitu memiliki rongga tubuh sejati yang tersusun dari 3 lapisan jaringan, yaitu ekstodem, metodem, dan endodem. Pada masing-masing segmen tubuh terdapat organ ekskretoris berupa nephridia bersilia yang disebut nephrotom, lubricidea, manigastridea, megascolidea. Nutricus terskip atau cacing tanah. Cacing tanah merupakan makrofauna tanah yang berperan penting sebagai penyelaras keberlangsungan ekosistem yang sehat baik untuk biota tanah, hewan maupun manusia. Hewan ini berevolusi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Cacing tanah berguna untuk menyuburkan tanah dan dapat dijadikan pakan hewan ternak. Dalam dunia kesehatan, cacing ini memiliki potensi untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti stroke, mengobati penyumbatan pembuluh darah, jantung atau iskemik, dan tekanan darah tinggi. Senyawa aktif cacing tanah mampu melumpuhkan bakteri patogen, khususnya Escherichia coli penyebab diare. Cacing tanah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 1.800 spesies. Cacing tanah yang terdapat di Indonesia tergolong ke dalam famili Echithyraidae, kelas Coccolidea, Lumbricidea, Manigastridea, Megascolidea. Genus yang pernah ditemukan ialah Erythrocetus, Echiderichia, Dravida, Citragaster, Audicata, Pontocoles, Teretima, Megascolex, Perionsof, dan Allogobacora. Makrolologi cacing tanah segmennya mencapai 95 sampai 150 segmen. Kriterimnya terletak pada segmen 14 sampai 16.
Tubuhnya terbentuk gili panjang dan silindris berwarna merah keunguan. Yang kedua, cacing tanah memiliki 3 lapisan tubuh hipoblastik, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Tubuhnya simetris bilateral dan juga binatang berselemata atau berongga di mana setiap organ memiliki setiap bagian rongga tubuhnya. Ketiga, tubuhnya berbentuk silindris panjang, dapat mencapai panjang tubuh hingga 150 mm. Pada bagian ujung anterior terdapat tonjolan yang disebut prostomium yang setelah terdapat mulut. Tiap-tiap ruas terdapat setae yang membungkus seluruh permukaan tubuh dan berfungsi sebagai alat gerak karena adanya otot retraktor dan protraktor. Tubuh terbungkus oleh cuticula yang transparan untuk melindungi tubuh dari gangguan fisik dan klinis. Habitat cacing tanah. Habitat cacing tanah berada di dalam tanah yang kondisinya tanah mendukung. Cacing tanah hidup dan berkembang biak di dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan cacing tanah di habitat alami adalah antara lain suhu atau temperatur, kelembapan atau pH, dan keasaman atau pH, dan ketersediaan bahan organik. Klasifikasi. Nama ilmiah Lumbricina. Klasifikasi lebih tinggi Haplotasida. Tingkatan takson subargo, filum Annelida, kelas Oligochaetae, dan ordon Megadlacea. Peran filum Annelida yang menguntungkan cacing pololo dan cacing bubu dapat dikonsumsi karena kandungan protein hewaninya. Cacing tanah membantu menguraikan sampah dan menyuburkan tanah sehingga dapat tanah menjadi subur. Kerugiannya dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, cacing filaria. Yang kedua, penyebabnya anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacet, dan limpa. Terima kasih. Rantikum ketiga. Filum Cnidaria. Pengertian. Kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani yakni Chidos yang artinya jarum pengingat. Coleoptera atau biasa disebut dengan Cnidaria merupakan salah satu anggota kingdom Animalia yang terbentuk karena dalam hewan tidak bertulang belakang atau Acatenata. Istilah Coleoptera terdiri atas dua kata yakni colon yang bermaknakan rongga tubuh, sedangkan enteron yang memiliki makna yakni usus. Jadi Coleoptera yakni usus berongga. Sebagian besar dari Cnidaria hidup di wilayah lautan. Jika didasarkan pada sifatnya, Cnidaria dapat dibedakan ke dalam dua jenis, di antaranya yakni Cnidaria yang hidup terikat pada suatu tempat, polip, dan Cnidaria yang hidup tanpa terikat pada tempat tertentu atau medusa. Anemon laut. Anemon laut ini merupakan salah satu anggota kelas Anthrozoa yang berbentuk tubuhnya bervariasi dengan kombinasi warna yang indah dipandang. Hidupnya soliter dan tidak mempunyai cabangan. Mempunyai tentakel yang berisi udara atau hautek. Biasanya di sela-sela
tentakel itu merupakan tempat yang ideal bagi ikan-ikan hias. Publikasi-publikasi tentang anemon laut di Indonesia boleh dikatakan masih jarang dijumpai. Makrolologi. Bentuk tubuh anemon seperti bunga sehingga juga disebut mawar laut. Lipatan yang bundar di antara badan dan keping mulut membagi binatang ini ke dalam kapilum di bagian atas dan scapus bagian bawah. Di antara lingkungan seperti helar, kolar, dan dasar dari kapitulum terdapat fossa hubungan antara keping kaki atau pangkal atau pedal disc dan badan disebut lipus. Dalam keadaan berkontraksi, bagian tepi otot atau struktur yang terletak pada dasar dari kapitulum dapat berfungsi untuk membuka dan menutup keping mulut. Keping mulut berbentuknya datar, melingkar, kadang-kadang mengerut, dan dilengkapi dengan tentakel, kecuali pada jenis Linaxinia, keping mulut tidak dilengkapi dengan tentakel. Sambungan lubang mulut terletak pada daerah yang lunak yang disebut poristome. Tentakel yang mengandung nematokis atau sel penyengat jumlahnya bervariasi dan umumnya menutupi arah disc tersusun, melingkar atau berderet atau radial. Jumlah tentakel biasanya merupakan kelipatan dari 6 dan tersusun dalam 2 deretan lingkaran berturut-turut. Dimulai dari lingkaran yang paling dalam, kelipatannya yang dimaksud adalah 6 tentakel pertama paling dalam dan paling tua. 6 bagian tentakel kedua, 12 bagian tentakel ketiga, 24 bagian tentakel keempat, dan seterusnya. Tentakel pertama biasanya ukurannya paling besar, makin besar jari-jari lingkarannya. Ukurannya makin kecil pada umumnya anemon laut mempunyai septa yang berpasangan. Habitat anemon laut. Bangsa Actiniaria pada umumnya tersebar luas. Sama halnya dengan anggota kelas Arthropoda lainnya, ditemukan pada perairan pantai dari yang hangat sampai ke daerah yang dingin sekali. Mereka hidup soliter dan menempel pada dasar yang kuat atau lunak, dan sebagian ada yang sekitar membenam di dasar yang berpasir dengan bantuan keping kaki atau pedal disc. Tempat hidupnya di bawah garis surut terendah. Dapat berpindah tempat dengan cara merangkak dengan menggunakan keping kaki dengan bantuan ombak dan kontraksi pada ototnya. Beberapa kelompok juga dapat berpindah atau berenang menggunakan tentakelnya atau Hickman 1967. Menurut Unchida 1938 bahwa ada satu macam anemon yang dapat berenang yaitu dari jenis Bacteroides murci yang terdapat di Teluk Mutsu, Jepang. Jenis ini banyak ditemukan di pantai sebelah selatan Jepang, menempel atau berenang di antara rumput laut. Klasifikasi Kerajaan Animalia, Phylum Cnidaria, kelas Arthrozoa, subkelas Hexacolaria, ordon Actiniaria. Peran Phylum Cnidaria yang menguntungkan. Euphlesura antipartes digunakan sebagai gelang dan diyakini dapat menimbulkan penyakit.
Terumbu karang dapat membentuk daun dan dikelilingi karang yang dinamakan atol dan horizontal atol. Jellyfish atau ubur-ubur merupakan hewan yang dapat dikonsumsi karena memiliki kandungan protein tinggi. Lingkungan coral reef terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai, pelindung ikan, tempat mencari makan, dan bertelurnya berkembang biaknya berbagai jenis biota laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan untuk wisata laut. Beberapa koral dan akar bahan dimanfaatkan sebagai perhiasan dan batu karang sebagai bahan karbon. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkauannya, saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.